Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez menargetkan hasil positif di MotoGP Indonesia 2025 yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang belum pernah Marc taklukkan, bahkan kerap berakhir buruk. Sejak pertama kali MotoGP digelar pada 2022, Marquez selalu gagal meraih hasil maksimal. Tahun 2022, Marc mengalami kecelakaan saat pemanasan hingga menderita gegar otak ringan hingga absen balapan. Tahun berikutnya, ia kembali terjatuh dan gagal finish di sprint maupun Grand Prix. Pada 2024, meski finish ketiga di sprint, motornya rusak di Grand Prix dan kembali gagal finish. Sebelum menuju Indonesia, Marquez lebih dulu tampil di Motegi Jepang pada 26–28 September. Di sana ia berpeluang mengunci gelar dunia musim ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa balapan di Mandalika dan Sepang, Malaysia akan menjadi tantangan terbesar di Asia. Marquez berharap kali ini bisa bertahan hingga finish dan bahkan memenangkan balapan. Marc Marquez mengungkapkan fokusnya saat menjalani tes pasca balap MotoGP Misano. Sehari sebelumnya bintang Ducati itu menjuarai Grand Prix San Marino dan semakin dekat dengan gelar juara dunia yang berpeluang dikunci di Motegi pekan depan. Dengan catatan impresif 11 kemenangan GP dan 14 kemenangan sprint musim ini, Marquez menegaskan bahwa prioritasnya kini lebih pada pengembangan jangka panjang ketimbang hasil instan. Dalam tes di Misano, Marquez mencoba ulang sejumlah komponen penting, termasuk fairing dan lengan ayun dengan berbagai modifikasi. Tujuannya adalah memahami arah terbaik untuk pengembangan motor menjelang tes pembuka musim 2026 di Valencia, November mendatang. Kami bekerja untuk masa depan, agar saat tiba di Valencia sudah selangkah lebih maju. Pecco Bagnaia mengungkapkan keinginannya untuk mendapat bimbingan langsung dari sang legenda MotoGP asal Australia, Casey Stoner. Stoner yang hadir di MotoGP San Marino tampak aktif memberi masukan kepada sejumlah pembalap termasuk Bagnaia, Luca Marini, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi hingga Alex Marquez. Kepada MotoGP.com, Stoner menyatakan dirinya tidak terikat kewajiban khusus, melainkan hanya berkeliling pit lane dan sesekali memberi saran. Namun bagi Bagnaia, keterlibatan Stoner terasa penting. Perlu diketahui sejak 2021 keduanya memang sudah menjalani hubungan baik, terlebih kru Chief Bagnaia, Christian Gabarini, yang juga pernah bekerja bersama Stoner pada 2006 hingga 2012. Bagnaia sendiri menilai pengamatan Stoner sangat analitis dan tajam, sehingga membantu memahami detail teknis motor. Bagnaia merasa pemikiran mereka sejalan sehingga nasihat Stoner mudah dipahami dan sangat penting bagi pengembangan performanya. Pembalap prima Pramac Racing Jack Miller mendapat sorotan atas aksinya di MotoGP San Marino 2025. Ya, rider asal Australia itu didenda 38,6 juta rupiah karena melanggar aturan keselamatan, meski tindakannya berawal dari niat tulus memenuhi permintaan seorang penggemar. Dalam beberapa musim terakhir muncul tren unik di MotoGP, di mana fans membawa papan berisi permintaan barter perlengkapan pembalap dengan hadiah sederhana, biasanya segelas bir. Miller kerap menerima permintaan tersebut, termasuk di Misano ketika seorang fans meminta sarung tangannya. Setelah balapan, Miller awalnya melewati fans itu, tetapi memutuskan putar balik demi menepati janji. Ia menunggu Marc Marquez dan Alex Marquez lewat, lalu kembali ke area tribun dan melemparkan sarung tangannya. Aksi ini mendapat banyak pujian dari penonton, namun dianggap melanggar regulasi karena pembalap dilarang berkendara berlawanan arah lintasan meski balapan sudah selesai.
Lewat Instagram Story, Miller mengakui kesalahannya dan menjelaskan situasi. Ia menegaskan bahwa saat itu lintasan aman, meski secara teknis tindakannya salah. Ironisnya, ia justru gagal mendapatkan segelas bir yang dijanjikan fans tersebut. Meski berujung denda, aksi Miller dinilai menunjukkan sisi humanisnya kepada penggemar. Fabio Quartararo kembali menarik perhatian usai menjajal prototipe Yamaha YZR M1 bermesin V4 dalam tes pasca balap MotoGP Misano. Rider Monster Energy Yamaha itu menilai motor baru tersebut justru terasa lebih buruk dibanding mesin inline 4 yang ia pakai musim ini. Sebelumnya, Quartararo sudah mencoba mesin V4 dalam tes tertutup di Barcelona, namun kondisi hujan membuat data kurang maksimal. Tes di Misano menjadi kesempatan nyata pertama Yamaha menguji proyek V4 di tengah pembalap lain. Hasil awalnya kurang meyakinkan. Pada sesi pagi, Quartararo hanya mencatat waktu 1 menit 31,781 detik dan berada di posisi ke-18, lebih lambat 1 detik dari Alex Marquez dengan Ducati. Catatannya sedikit membaik di sesi siang, tetapi hanya naik ke urutan ke-16. Dilansir dari Sky Sport Italia, juara dunia MotoGP 2021 itu menilai performa V4 masih mirip dengan inline 4, bahkan lebih buruk di beberapa aspek. Ia menyoroti lemahnya top speed, grip, hingga elektronik, sementara aerodinamika hampir sama dengan mesin lamanya. Meski begitu, Quartararo menekankan tes ini baru tahap awal. Yamaha disebutnya masih harus bekerja keras sebelum memberi kesimpulan final, termasuk menunggu data tambahan saat Augusto Fernandez kembali turun dengan V4 di MotoGP Malaysia Oktober mendatang. Luca Marini menunjukkan optimisme tinggi usai menjalani tes pasca balap MotoGP Misano 2025. Pembalap Honda HRC Castrol itu menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat sibuk, lantaran harus bekerja ekstra menggantikan Joan Mir yang absen. Meski hanya menempati posisi ke-12 tercepat, Marini puas dengan progres yang dicapai timnya. Dalam sesi tes, ia kembali melanjutkan eksperimen dengan konfigurasi aerodinamis belakang baru yang sudah diperkenalkan sejak Jumat. Kondisi cuaca yang cerah membuat tim bisa mencoba berbagai setelan motor secara maksimal. Marini menegaskan hasil tes ini memberi arah positif, baik untuk balapan berikutnya maupun pengembangan jangka panjang. Meski masih ada aspek yang harus ditingkatkan, Marini mengaku percaya diri menghadapi seri-seri Asia mendatang termasuk di Jepang, Indonesia, dan Malaysia. Ia menargetkan hasil lebih baik sekaligus membawa Honda kembali kompetitif. Pedro Acosta melontarkan kritik pedas kepada timnya usai gagal finish di MotoGP San Marino akhir pekan lalu. Start dari posisi ke-7, Acosta tampil impresif dengan menyalip beberapa rival hingga berpotensi merebut podium. Sayangnya, rider muda KTM itu terpaksa harus menepi pada lap 8 ketika rantai motor RC16 miliknya putus saat sedang bersaing di posisi keempat. Kepada Crash, juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023 ini pun mengaku sangat kecewa atas insiden tersebut. Apalagi ia jelas-jelas menjadi tulang punggung KTM dalam pekan balap di Misano. Di lain sisi, masalah rantai bukan hanya dialami Acosta. Rekan setimnya, Brad Binder, bahkan mengalami 2 kali kerusakan rantai selama akhir pekan di Misano. Acosta juga menyebut insiden tersebut tak seharusnya menimpa tim sekelas KTM. Meski mengakui bahwa balap motor adalah olahraga mekanis, ia menegaskan hal itu seharusnya bisa diantisipasi lebih baik. Gabriel Bortoleto, pembalap muda Sauber, mengungkap keinginannya untuk suatu hari berduet dengan Max Verstappen di Formula One. Namun ia menegaskan hal itu hanya bisa terwujud bila sang juara dunia 4 kali bersedia pindah ke Audi. Kedekatan Bortoleto dengan Verstappen terjalin di luar lintasan, terutama lewat hobi yang sama,
yaitu bermain simulator balap dan video game. Keduanya bahkan pernah tampil bersama dalam siaran langsung Call of Duty menjelang Grand Prix Italia. Dari pertemanan itu, Verstappen kerap memberi masukan teknis berharga bagi Bortoleto yang menjalani musim debutnya di Formula One tahun ini. Menurut Bortoleto, Verstappen sering membantunya memahami detail teknis tanpa diminta, mulai dari cara menghadapi tikungan hingga strategi balapan. Ia menilai bantuan tersebut lahir murni dari pertemanan, bukan kepentingan profesional. Bortoleto pun merasa beruntung bisa mendapat dukungan dari sosok sekelas Verstappen. Ia berharap bimbingan ini membantunya berkembang bersama Audi dalam jangka panjang. Namun untuk mewujudkan impiannya satu tim dengan Verstappen, ia menyadari hanya ada satu syarat. Verstappen harus lebih dulu bergabung dengan proyek Audi di Formula One.